Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya YouTube Usahaku Official. Udah ada sebulan lebih saya tidak mengupload video. Kali ini saya akan membahas tentang sistem karyawan di fotokopi. Jadi ini saya dalam perjalanan mau belanja, iseng-iseng bikin video sih. Sudah saya catat ini belanjaan saya. Terus sistem karyawan di fotokopi beda-beda sih, tergantung bosnya. Tapi ini saya mau ceritain yang saya tahu, yang saya lihat di teman-teman atau saya sendiri. Jadi kalau saya sih itu kan ada yang bantuin adiknya istri, itu apa namanya ya, bukan sistem mengabdi, bukan sistem digaji, tapi dia itu sistemnya belajar. Jadi ini dia lagi belajar, dia udah ada hampir setengah tahun, sekalian mau ngumpulin modal buat buka sendiri. Jadi dia punya tabungan sedikit, jadi ntar itu tabungannya kan lumayan. Kalau buat alat-alat doang sih cukup, kayak mesin, printer, kontrakan, nah, cukup sih. Palingan kurangnya di barang yang mau dijual doang. Jadi ya namanya adik ipar ya, otomatis kita bantuinnya dengan sistemnya ngutang. Jadi kita yang ngutangin barangnya, kita yang mengatasnamakan ke tempat perbelanjaan. Jadi tapi kalau yang biasa di fotokopi sih kebanyakan sistem karyawan itu mengabdi. Ada ya yang biasanya saya ini sih yang saya tahu 3 tahun. Jadi 3 tahun itu mengabdi. 1 tahun pertama lebaran gak boleh pulang, yang kedua baru boleh pulang, yang ketiga kan mau tiga baru buka. Kalau udah buka fotokopinya jalan, dia setoran. Jadi kalau yang misalnya kebanyakan sih 3 tahun sih. Kalau yang 2 tahun atau setahun sih jarang, kecuali udah adik sendiri atau dekat banget baru. Jadi itu 3 tahun itu mengabdi, tidak digaji, tidak ada patokan gajinya berapa. Tapi kalau dia ada kebutuhan atau di kampung ada biaya mepet, itu bosnya mungkin nalangin, maksudnya ngasih. Lebaran juga biasanya bosnya ngasih ke orang tua yang karyawan ini. Kalau dibilang pahit, memang pahit selama 3 tahun gak digaji. Tapi dia dibuka fotokopi juga udah dibuka bukan punya dia sendiri, itu masih tetap punya bosnya dia. Misalnya dia udah buka 2 bulan 3 bulan, fotokopinya udah lumayan kan, udah bisa dilihat ininya apa namanya, pendapatan dia udah bisa setoran. Misalnya setorannya itu juga beda-beda sih, tergantung, makanya saya bilang tergantung bosnya. Tapi ini kan gambaran doang. Ada yang setoran 2 juta, ada yang 2,5, 3. Kalau di Tangerang ini ada itu teman saya paling gila, setorannya 6 juta. Yang fotokopi yang saya tempat belajar itu paling murah itu, soalnya kan itu ipar apa namanya, masih saudara sih, masih dekat banget. Jadi dia tuh setorannya pendapatan di atas 1 juta, setoran cuma 1,5 juta. Itu udah paling murah. Tapi kontrakan dia yang bayar, yang setoran tadi. Tapi kalau misalnya kita baru setorannya 2 juta misalnya atau 2,5, itu yang bayar kontrakan yang bosnya, bukan yang karyawannya. Jadi kalau saya sendiri sih kayaknya nggak sanggup sih 3 tahun. Dulu saya juga tamat SMA mau pernah fotokopi itu sama abang saya yang di Bogor. Yang dulu saya pernah saya bikin videonya, yang di sana fotokopi 150 per lembar. Itu kan punya sendiri. Jadi saya dulu mau di situ mengabdi, dia ngomong 3 tahun nggak digaji. Habis 3 tahun dibuka setoran. Waduh, saya pikir 3 tahun gak digaji. Jadi karena saya sendiri sih kayaknya nggak sanggup. Terus saya niatin, saya memang niat sih mau buka usaha fotokopi.
Dari tamat SMA saya, karena saya ngelihat ke depannya fotokopi kan pada banyak yang maju, usahanya lumayan gitu, penghasilan lumayan. Jadi mending saya nabung, ntar saya kerja apa dah, yang penting saya nabung, saya cari buat modal fotokopi. Alhamdulillah, memang kalau udah niat usaha, kita udah nekat, udah berdoa, mudah-mudahan dikasih jalan. Jadi saya buka usaha fotokopi modal sendiri, nggak ada dari orang tua, nggak ada dari saudara, full dari saya sama istri saya. Dulu kan saya nikah, saya udah punya tabungan, mobil juga udah punya, motor dulu saya juga punya motor Ninja. Jadi saya punya tabungan itu, istri juga punya tabungan sedikit, itu kita tabungannya itu kita gabungin. Terus motor saya Ninja, dulu Ninja RR saya masih lajang gitu ya, saya beli lumayan, jadi saya jual itu buat nambahin modal buat fotokopi. Alhamdulillah sekarang usahanya udah lumayan lancar. Nama yang nonton juga nanti mudah-mudahan punya usaha dan mudah-mudahan lancar dan berkah. Jadi di sistem karyawan ini masih banyak. Udah kita misalnya kan udah setoran ya, yang tadi yang ngabdi 3 tahun setoran, terus itu biasanya per tahun naik, biasanya pendapatan naik, biasanya per tahunnya naik. Jadi kalau misalnya itu terus nanti ujung-ujungnya usaha itu gimana gitu, itu masih beda-beda lagi, beda-beda bosnya juga sih. Ini saya ceritain lagi ya, yang saya temuin karakter bosnya. Jadi kita udah setoran, udah jalan setahun 2 tahun gitu ya. Terus ini fotokopi kan tetap masih punya bosnya, bukan punya kita yang sebagai karyawan atau yang setoran. Jadi itu maksudnya kedepannya gimana? Kedepannya itu ada yang dia setoran terus-terusan, ada yang kadang kalau kayak kami sih yang fotokopi yang ACC itu ya, itu kebanyakan sih dibayarin. Jadi berapa modal awal dia buka buka fotokopinya ditambahin palingan sedikit dah, misalnya modalnya dulu 90 atau 85, palingan diganapin 100 juta gitu doang sih. Tapi lebih enak sih menurut saya, soalnya kan kita dibuka toko baru, otomatis kan kita yang ngerintis toko itu, kita yang merintis toko, udah jalan, udah lumayan kan, udah jalan, udah setoran. Kalau di Bogor lebih ngeri, yang tempat abang saya itu, kalau di dia saya ngabdi 3 tahun, terus nyari tempat baru, jalan fotokopinya, jalan setoran 3 tahun, out, keluar dari fotokopi itu. Jadi masuk ke fotokopi itu yang karyawannya dia lagi, yang baru lagi, yang ngabdi lagi, yang baru mengabdi. Jadi memang di sana saya bilang di Bogor itu keras sistem karyawan fotokopinya. Memang rata-rata sih di Bogor, di daerah Bogor itu rata-rata memang gitu. Di Tangerang lebih enak di Tangerang menurut saya kalau sistem karyawan fotokopi ya, yang saya jumpai gitu. Di Tangerang ini paling enak, apalagi kayak kami di ACC. Di ACC itu kan kadang ngabdi memang 3 tahun, ada yang setahun, ada yang 2, ada yang 3, tergantung bosnya, tergantung keuangan bosnya juga kan. Itu udah jalan, terus enaknya yaitu kita bayarin. Kalau yang di Bogor kan kita udah ngabdi 3 tahun, udah kita yang merintis, udah jalan setoran 3 tahun, keluar dari situ out. Makanya jadi saya bilang sistem karyawan paling enak itu di sini, di Tangerang. Ada juga sistem yang ini sistem gaji sih. Kalau gaji kebanyakan kalau masih pertama 1 sampai 3 bulan itu biasanya digaji 500.000 sampai 700.000. Kalau dia udah bisa menguasai semua digaji 1 juta. Tapi kalau menurut saya sistem gaji, taruhlah dia di sistem gaji ya,
susah dia mau buka usaha fotokopi, mau buka sendiri, tetap aja dia jadi karyawan. Kalau yang mengabdi kan biarin kita jadi karyawan 3 tahun, setelah 3 tahun kita jadi bos. Ya gimana nggak jadi bos, kita udah punya usaha sendiri, biarpun punya orang ya, ya kita udah jaga sendiri usahanya, kita jaga sendiri, udah jalan, terserah kita mau buka mau enggak, yang penting setoran lancar. Saya lanjut ya, tadi HP-nya ini jatuh, kepencet mati. Terus yang paling menyedihkan di sistem karyawan ini banyak. Ini saya kasih tahu ya, sama yang mau jadi karyawan di toko fotokopi, gambarannya gini. Situ mau mengabdi di salah satu fotokopi, mau saudara, mau orang lain, mau siapa, mental harus disediain. Kenapa? Mental, emosi harus bisa distabilkan. Kenapa saya bilang begitu? Saya sudah banyak menjumpai karyawan yang mengabdi yang ngomongnya 3 tahun dibuka setoran, tapi udah mau mendekati 3 tahun dicari kesalahan biar disuruh pulang, biar nggak jadi dibuka. Itu kalau faktor kenapa bisa begitu, itu saya kurang paham. Ada yang faktor kurang suka, apa mungkin nyari tempat susah, atau duit bosnya mau buka, atau bosnya mau buka baru nggak ada, kita nggak tahu. Tapi saya udah banyak menjumpai teman saya satu kampung apa siapa gitu ya, yang penting teman saya yang mengabdi udah mau masuk 3 tahun, dicari-cari kesalahan biar disuruh pulang, biar tidak jadi dibuka fotokopi buat dia. Memang ini sih apa namanya ya, tergantung ya, kayak yang tadi juga tergantung bosnya, yaitu enaknya jadi bos. Makanya saya dulu tidak mau mengabdi di fotokopi karena kejamnya dunia perfotokopian, karyawan fotokopi kejam banget. Ya gimana nggak ada kesalahan ya, namanya juga kita kerja. Ya gitu, kadang kesalahan kecil diperbesar biar kita nggak jadi buka. Banyak sih, tapi biasanya bos-bos yang membuat kayak gitu ke karyawannya, udah mau masuk 3 tahun dipecat, itu biasanya rezekinya nggak kemana. Udah banyak saya lihat itu, biasanya dia kayak gitu fotokopinya turun drastis pendapatannya. Ya gimana ya, itu doa yang orang terhianati, yang teraniaya itu biasanya dikabulkan sama yang di atas ya. Ya gimana, orang udah capek-capek ngabdi, udah mau masuk 3 tahun, udah senang banget kita mau buka toko, ujung-ujungnya dipecat. Kita nggak dapat apa-apa sama sekali, kita pulang dengan tangan kosong. Nyampe di kampung kita diomongin, wah itu pulang nggak ada hasil. Ya, apalagi bosnya agak ini, wah ini sih gini-gini, kesalahannya ini. Banyak sih yang tidurnya yang bangunnya kelamaan lah, yang ngelayanin ini, yang ngambil duit, padahal mah ya itu cuma dia sama yang di atas yang tahu. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi karyawan di fotokopi, mikir-mikir. Kalau saya pribadi ya, kayak yang saya bilang tadi, kalau masih bisa dipaksa-paksain gitu ya, mending kita belajar. Tempat belajar itu banyak. Orang nggak apa-apa sih, jadi kayak kita, bang saya mau belajar dong di toko abang, banyak kayak gitu. Kayak saya kan belajar itu ke satu kampung sih, saya kan belajar di situ. Jadi kita belajar juga nggak digaji, kita nggak dimintain duit juga, udah alhamdulillah. Jadi kita di situ belajar. Dia juga gimana ya, ya namanya ilmu kan
ilmunya kan ntar mungkin itu bawa dia nanti ke surga, kita nggak tahu. Yang penting dia ikhlas ngajarin, dia dapat pahala, tokonya kan lumayan, kita juga ikut bantuin biarpun kadang nyusahin. Ya namanya belajar ya, kalau di belajar itu kita sebenarnya ngerugiin sih. Gimana nggak ngerugiin? Sering salah fotokopi lah, sering salah cetak foto. Kan di situ kan banyak pilihan, salah satu aja nggak dipilih atau nggak dipencet kan otomatis hasilnya salah. Jadi saya dulu itu satu kardus itu kertas yang rusak. Fotokopi kadang fotokopi KTP sih yang sering, kadang salah nempatin, nah ya mana yang sebaris mana yang dua kan kita ini kadang lupa namanya pertama ya, baru belajar, wajar sih menurut saya. Jadi sistem di karyawan fotokopi itu ya gitu, ada yang mengabdi 3 tahun, setelah mengabdi kadang ada yang dibayarin, kadang ada yang ditarik lagi sama bosnya gitu, kayak yang di Bogor kan ditarik lagi setelah 3 tahun. Kadang ada yang mengabdi ya terus-terusan, selama dia sanggup mengabdi ya setoran terus. Tapi paling enak sih menurut saya yang sistem yang tadi, dibayarin berapapun harganya. Kalau udah pendapatan 700 ke atas, 700.000 rata-rata, ngebayarin 100 juta juga kita nggak masalah gitu sih. Daripada kita buka toko baru dengan modal segitu, belum tentu dapat pendapatan segitu. Kalau bisa buat teman-teman yang ingin jadi karyawan fotokopi, lebih baik ini pilihan ya. Mungkin kalau terkendala di modal, udah dipaksain mungkin modalnya nggak cukup. Kalau soal modal fotokopi itu ada di video saya sebelumnya sih, modal awal, budget maksimal sama minimum ada di situ. Jadi kalau mau jadi karyawan, kalau bisa jangan yang sistem gaji, mending sistem mengabdi. Itu masa depannya lebih apa namanya, lebih cerah dah, lebih terlihat, lebih baik gitu dibandingin sistem gaji. Digaji berapa sih, misalnya digaji 1 juta bersih sebulan, dalam setahun 12 juta, taruh udah pengeluaran 2 juta, 10 juta udah hebat banget itu, kekumpul 10 juta, taruh 5 tahun baru 50 juta. Memang 50 juta duit sendiri, kalau yang mengabdi itu memang bukan duit sendiri. Tapi kalau udah bos yang masukin duit ke situ, buka usaha baru, dia nggak mungkin diam, dia nggak mungkin nggak cari cara biar usaha yang kita jaga itu ini apa namanya, yang kita jaga itu jalan. Kan itu duit dia juga, dia juga pengen itu usahanya jalan biar kita cepat setoran, dia ada penghasilan gitu. Kalau kita udah setoran, itu terserah kita, barang mau diapain, mau ditambah, mau dioper, mau ini, mau kita tambahin banyak, terserah. Tapi kalau masih sistem belum jalan, itu biasanya bosnya yang ini apa namanya, yang tackle semua. Ini udah saya mau nyampe nih ke tempat perbelanjaan Adijaya, saya belanja listrik dulu. Jadi mungkin sampai di sini sistem karyawan di fotokopi, biar teman-teman ada gambaran yang mau jadi karyawan fotokopi ya. Di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.